Satu-satunya yang bisa bikin bangga gue sebagai pendukung Manchester United dan mungkin kalian juga fans Manchester United di pertandingan semalam mungkin bukan hasil akhirnya. Kenapa? Karena kalau lo perhatiin semalam itu jersey yang dipakai sama Manchester United nggak biasa. Yang biasanya di dada tuh tulisannya Snapdragon. Tapi kalau perhatiin kemarin tuh tulisannya buka kurung, tulisan red, tutup kurung. Nah, red itu apa? Red itu adalah campaign humanity-nya, campaign kemanusiaannya Snapdragon dengan Manchester United. Jadi memang udah ada perjanjian dari awal musim bahwa campaign ini akan dilakukan di game lawan West Ham. Jadi kampanyenya itu untuk meningkatkan kerjasama Manchester United dengan Snapdragon di bidang kemanusiaan. Kampanyenya itu untuk meningkatkan kesadaran orang-orang, manusia lebih tepatnya, akan bahayanya virus HIV, tuberkulosis, sama malaria. Jadi sakit-sakit yang lumayan kategori A lah gitu, yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa lebih besar gitu, angka kehilangan nyawanya lebih besar di beberapa negara. Jadi harapannya nanti hasil penjualan jersey tersebut itu disumbangkan untuk gerakan kemanusiaan tersebut gitu. Jadi ya itu aja yang bisa bikin bangga kita. Jadi kayak wow, ternyata klub kita ini sangat manusiawi walaupun hasil akhirnya tidak manusiawi. Sering banget bikin kita sakit kepala, kadang jantungan ya kan. Bagus nggak ada yang step loh ketika pertandingan selesai. Udah itu aja. Bumper. Kembali lagi di Poros Salang bersama gua Raymond. Di sini nggak ada Patrick ya, karena doi lagi di Zimbabwe, lagi nyari hiena dia buat makan malam. Enggak, lagi di Amerika. Ya, gua cuman sendirian sekarang. Gua mau coba review pertandingan Manchester United kontra West Ham yang semalam berakhir dengan skor yang lagi-lagi bikin kecewa seluruh pendukung Manchester United. Ya, skornya 0-2. Jadi semalam kalau gue lihat sebenarnya dari awal gue udah nggak enak gitu ngelihatnya. Ruben Amorim seperti biasa pakai 3-4-2-1, 3-4-3, dan memang dari awal main kelihatan banget kayak besok tuh bakalan laga final, tau gak? Kayak besok atau lusa tuh laga pentingnya Manchester United. Jadi pemain passingnya hati-hati, mau lari ke ruang terbuka yang dimana back lawan siap ngejar juga nggak mau effort terlalu banyak. Cuman satu orang yang menurut gue semalam agak stand out, iya, Amad Diallo. Amad Diallo bermain luar biasa sih. Walaupun tidak ada support yang diberikan ke dia, jadi dia kelihatan kayak main sendirian. Mungkin lebih tepatnya kalau gue bilang laga semalam tuh fun footballnya Manchester United, tau gak? Padahal laga final Europa League itu masih tanggal 21 Mei, masih 2 minggu lagi. 2-3 minggu lagi, tapi ya yang terjadi kita bermain kelewat santai, kita bermain yang tadi gue bilang hati-hati. Kita jalin 3-4-2-1 flat. Shift ke defense-nya kalau nggak salah catatan gue tuh 4-5-1. Ya, kita pakai 4-5-1 ketika kita bertahan. Tetap ninggalin seorang Rasmus Højlund di depan. Tapi lucunya, nih ya, faktanya ya, lucunya Graham Potter tuh pakai pakem 3-4-1-2. Yang which is 3-4-3 juga coy. Makanya gue bilang mungkin manajer-manajer di Liga Inggris ini di IPL udah tahu gimana cara handle. Gue bilang ya bukan ngehandle si Ruben Amorim,
tapi ngehandle pemain-pemain blow on-nya Ruben Amorim. Mereka belum kalau gue bilang, ketika 3-4-2-1 ini berjalan dan mereka main ketika 3-4-3 ini ketika pertandingan berjalan, pressure yang dilakukan para pemain lawan ke pemain-pemain Manchester United selalu berhasil. Kalau lo perhatiin, even manajer lawan nerapin strategi yang sama. Jadi makanya berulang kali gue bilang, Ruben Amorim nggak sekali dua kali dikalahin di gamenya sendiri. Yang artinya dia menciptakan sebuah sistem yang seharusnya berjalan dengan baik kalau satu, yang bolak-balik gue bilang, kalau pemain-pemain tuh melakukan simple game lah, simple football. Terus transisi cepat, defense kompak, maksud gue naik turun semua bareng. Yang udah sering gue bahas, tapi yang terjadi adalah ketika satu pemain megang bola, pasti ada 2-3 pemain yang deketin pemain yang megang bola tersebut. Kebanyakan Bruno yang selalu di double atau triple team. Dan ruang passingnya Bruno selalu ditutup sama pemain lawan. Dan ini pakai strategi yang kurang lebih hampir sama dengan yang dilakukan Amorim. Semalam tuh banyak banget ketika Bruno megang bola, dia bingung mau passing kemana. Ada beberapa kali dia tuh long pass ke Luke Shaw, tapi yang terjadi area tengah itu udah penuh sama Mohamed Kudus, Jarrod Bowen, sama Soucek. Jadi udah di trap duluan. Jadi kayak antara umpannya nggak sampai, atau ketika udah sampai ke temennya, either ke Luke Shaw atau ke Ugarte, ruang gerak mereka udah ketutup. Jadi kurang lebih ini strategi yang sama yang diterapin musuh untuk ngalahin Ruben Amorim di permainan sendiri. Dan lucunya, kemarin itu kita sisi sayap kita, wingback kita itu kebanyakan diekspos sama West Ham. Terbukti kalau nggak salah di gol kedua itu berkat umpannya siapa? Pemain yang dibuang dari awal musim, Aaron Wan-Bissaka. Pikir nggak lo? Orang yang menurut kita semua fans pasti sepakat musim lalu Aaron Wan-Bissaka tuh sampah. Aaron Wan-Bissaka tuh mainnya kacau. Udah nggak semestinya bermain di klub kayak Manchester United. Udah nggak semestinya main di klub kayak Manchester United. Tapi ketika dia main sama West Ham, Manchester United tuh klub apaan? Orang bisa dikalahin dengan mudah di kandang sendiri. Jadi artinya salahnya di mana? Bener, kalau lu bilang pemain, gua nggak setuju. Tekanan yang diberikan ke pemain, tekanan yang diberikan kita fans, tekanan yang diberikan manajemen ke pemain itu luar biasa. Jadi mereka nggak tahu ya, kayak orang main banyak pikiran, tau gak lo? Kalau lo lihat, lo track back lagi permainan Aaron Wan-Bissaka musim lalu sama Manchester United. Tapi lo lihat musim ini dia banyak mencetak assist, dia banyak mencetak, dia ada beberapa gol ya? Iya, ada 1 atau 2 gol kalau nggak salah sama West Ham. Tapi dia paling banyak nyetak assist. Dan itu terjadi di mantan klubnya sendiri semalam. Enak banget dia tuh passing, disambut sama Soucek ya kalau nggak salah, atau Jarrod Bowen. Gue udah nggak tahu lagi. Jadi strategi yang sama diterapkan sama Graham Potter untuk ngalahin Manchester United dan itu berhasil. Lucunya lagi, semalam di Old Trafford itu kemenangan West Ham United sejak 2007 coy. Dimana ketika kita menang lawan West Ham di 2007, gue lupa bulan apa ya, itu memastikan Manchester United dapat gelar ke-16. Kok bisa gitu? Bisa ya. Dan lebih lucu lagi nih. West Ham United nggak pernah menang di musim ini dari bulan Februari.
Dari bulan Februari nggak pernah menang. Ada pengumuman bentar dulu. Jadi West Ham tuh terakhir menang tuh bulan Februari, which is 3 bulan yang lalu. Dan dia bisa menang laga comeback lah kalau gue bilang ya. 2-0 lawannya nggak bisa nyetak gol di Old Trafford. Luar biasa kan. Lo dalam kepala lo ketika denger gue gini, bang mendingan Old Trafford udah ditinggalin aja kali, kita pindah ke stadion baru. Nggak apa-apa deh, belum jadi juga kita pindah ke stadion baru aja. Belum habis lucunya, belum habis. Udah tahu kita kalah kan, kita kalah 1-0 duluan kan, 0-1 duluan. Kalau lo lihat table IPL ya, klasemen, kita udah sempet di posisi 17. Tapi yang terjadi apa? Tottenham Hotspur kalah juga 2-0 lagi, turun ke 17, kita naik ke 16. Kocak, gila gak lo? Kayak kita nggak pernah diizinin buat ada di dasar klasemen, apa ya, bukan dasar klasemen ya, dasar juru kunci ke zona degradasi. Kayak Tottenham Hotspur bilang, anjing itu tuh rekor punya kita, jangan diambil. Manchester United udah nggak punya rekor apa-apa, udah kalah terbanyak juga punya kita aja udah yang jadi tim pesakitan, kalian mah tetap di atas kita aja. Kayak gitu gue ngeliatnya. Bingung gak lo? Orang buat masuk ke zona klub masuk sebagai juru kunci zona degradasi aja rebutan. Manchester United tuh levelnya Manchester United sekarang. Gue udah nggak paham lagi. Kalau gue jelasin sedikit, mestinya semalam itu juga jadi latihan yang bagus ya. Mestinya harus jadi laga pembuka sebelum kita menuju ke final Europa League di tanggal 21 Mei di tanggal 21 Mei nanti. Khususnya buat Rasmus Højlund, buat Mason Mount yang kemarin cetak gol indah, 2 gol loh dia. Dan terakhir golnya gila, itu bisa jadi gol terbaik Europa League sih kalau gue bilang, gol terbaik Europa League. Karena hampir setengah lapangan. Kobbie Mainoo yang baru comeback. Maksud gue harusnya jadi laga bisa dibilang laga uji coba, laga tes mental, laga tes kemampuan dengan apa yang sudah diterapkan sama Amorim. Karena nggak pernah berubah 3-4-2-1 terus. Tapi yang terjadi apa? Bahkan di awal babak kedua itu nurunin udah hampir almost tim inti. Kayak Harry Maguire masuk, kalau nggak salah antara 52 apa 59 gitu ya. Harry Maguire masuk, Victor Lindelof masuk, terus Garnacho masuk, terakhir Eriksen juga ikutan main. Hasilnya nggak berubah, walaupun memang kalau lo lihat statistik nggak bohong ya. Gue selalu percaya angka, gue selalu bilang kayak gitu. Statistik kita memang ball position kalah, tapi secara game kita menang passing, expected goal kita lumayan banyak, tapi itu pun diciptakan bukan dari muka gawang. Karena kalau lo lihat Rasmus Højlund hampir nggak punya chances buat create goal. Salah passing, gagal intercept, banyaklah, bukan berapa. Bahkan shooting selection yang buruk itu dilakukan berulang-ulang, even oleh Garnacho, oleh Bruno, bahkan sama Ugarte. Banyaklah kalau dirunutin. Jadi kalau gue bilang memang bener semalam tuh bukan laga mereka buat membuktikan diri pantas bermain di final Europa League, tapi lebih kayak kita klub Manchester United, gue pemain Manchester United, ini West Ham, kita fun football, udah. Kita main seneng-seneng aja lah. Mau kalah, mau menang, bodo amat. Itu sih menurut gue semalam. Gue dapet vibes-nya kayak gitu. Gak tau kalau lo. Gila sih, maksud gue. Sampai Patrick Dorgu juga turun. Jadi ya kurang lebih di menit 59-60 lah. Itu udah almost tim inti semua. Memang ada beberapa yang keluar, tapi ya itu bayangan tim yang bakal main di laga final Europa League nanti tanggal 21. Gue mau bilang
Bang, kenapa ya MU kok bisa kalah mulu? Udah capek ngebahas ya, karena setiap kali gua review ya kayak begini kebanyakan gitu. Udah dari yang tadinya marah-marah, udahlah sekarang menurut gue bercandain aja nih review. Santai aja gitu loh. Oh, BTW gue lagi ada di sentra pasar Senen, sentra pasar kue subuh di Senen, di Jakarta Pusat. Mumpung lagi hari libur, jadi gue sama bini gue sama adek gue datang ke sini main-main, cari cemilan, sama thrifting topi. Gue lagi ada di Warkop Nagih nih, dikasih tempat buat review laga West Ham semalam. Laga Manchester United lawan West Ham semalam. Gitu sih. Jadi kalau mau dibilang gue mau bahas lebih lanjut juga ya udah capek gitu. Karena kesalahannya ya itu aja udah. Nggak ada yang beda. Tapi lagi kalau kita main di Europa League, ini barang yang beda. Ini Manchester United yang beda. Menurut gue sesuatu yang di luar nalar ketika kita jadi pesakitan di Liga, tapi main di level Eropa, semangatnya beda, level bermain beda. Maksud gue passing sampai, create chances bisa possibility 90% jadi gol. Itu udah nggak habis pikir lagi gue. Dan kalau emang kita main cadangan, menurut gua nggak fair kalau kemarin tuh semalam tuh mempertahankan Rasmus Højlund 90 menit. Chidobe berhak mendapat menit juga menurut gua. Mungkin dia masuk 10 atau 15 menit terakhir, tapi itu nggak dikasih sama Ruben Amorim. Ya udah, pelatih lebih ngerti. Gua lebih percaya lah. Tapi ya udahlah, hasilnya nggak berubah, tetap kalah seperti biasa. Tapi paling nggak kita ada kabar baik, di mana gue bisa bilang pemain bertahan ya, karena defender midfielder merangkap central midfielder kita Toby Collier possibility di tanggal 21 Mei udah bisa main. Terus Matthijs de Ligt juga possibility bisa main, dan Diogo Dalot juga udah bisa main. Itu aja kabar baiknya. Jadi ya kita ada di posisi 16 malam. Akhirnya posisi 17 diambil lagi sama Tottenham Hotspur, dan kita masih ada 3 game lagi sebelum musim ini berakhir. Dan menuju ke final tanggal 21 kita masih ada game lawan Chelsea tandang di Stamford Bridge, itu minggu depan kalau nggak salah tanggal 17. Jadi menurut gua game itu harus benar-benar dimanfaatkan. Bukan sama Ruben Amorim sih kalau menurut gua. Game itu harus dimanfaatkan benar-benar sama semua pemain Manchester United. Mereka harus bisa mengkoordinir serangan dan bertahan secara tim dengan lebih baik lagi, karena Tottenham Hotspur itu juga tim Liga Inggris dan kita ketemu mereka juga cukup kesulitan, walaupun mereka juga lagi pesakitan. Tapi ya menurut gue game akan berjalan lebih ketat. Nggak ada lagi yang bisa bilang main hati-hati. Kalau misalnya udah unggul bertahan, all out aja sih, nothing tulus. Karena menurut gue hasilnya nanti di final, sebenarnya kalau dari gue sendiri, apapun yang terjadi ya udah. Tapi balik lagi, kita ada di posisi bawah. Begitu juga Tottenham Hotspur. Kalau laga final nanti kita nggak menang, ya percuma semuanya udah. Buat apa lo dari kemarin kayak ngistirahatin pemain utama, mainin pemain cadangan? Percuma jadinya. Tindakan bodoh jadinya kalau kita sampai kalah di final. Karena menurut gua Tottenham Hotspur secara tim juga merata gitu loh. Terbukti mereka di Europa League bagus mainnya. Terakhir bisa ngebantai walaupun bodoh glim, tapi ya gue nonton pertandingannya, mereka bermain bagus. Agregat 5 atau 5-1 apa 5-2 lupa gue. Ya kurang lebih ya final Europa League nanti ya derby mediocre coy. Setuju nggak lo? Derby mediocre. Kejadian nggak? Itu kayak mau kasih tahu ke dunia kalau
hey, ini tim pesakitan Liga Inggris, dua-duanya ada di laga final level Eropa. Kayak mau kasih tau nih, Liga Inggris terbaik coy. Ya kan? Nggak ada loh, tim papan bawah bisa main di final, nggak ada. Cuman klub IPL doang, Manchester United sama Tottenham Hotspur. Dan sekali lagi sebelum menuju ke sana, kita masih ada laga Chelsea di Stamford Bridge, lalu itu final Europa League di tanggal 21, dan possibility-nya Porosalang bakalan bikin nobar. Tunggu aja nanti infonya. Porosalang akan bikin nobar final Europa League, final derby mediocre di tanggal 21 Mei. Tempatnya ditunggu aja, infonya ditunggu aja. Terus kemudian kita akan melakoni juga laga Tottenham Hotspur lagi di Tottenham Hotspur Stadion ya, di Tottenham Hotspur Stadium. Terus terakhir kita kita lawan Aston Villa di laga terakhir sebelum musim berakhir di tanggal 25, tanggal 25 Mei itu kita bakalan lawan Aston Villa di stadion paling angker sejagat Inggris, di Old Trafford. Ya udah, itu aja lah yang bisa gue review. Intinya game semalam itu adalah game fun football yang akhirnya dimenangkan West Ham. Begitu juga di klub yang satu lagi, Tottenham Hotspur. Gua rasa itu juga fun football karena dimenangkan sama Crystal Palace 0-2. Oke, udah itu aja. Sebelum gua tutup, oke, itu aja. Jadi kita tunggu aja nanti review lawan Chelsea di Stamford Bridge. Mungkin nanti gue balik lagi sama Patrick, mungkin Zoom mungkin karena dia masih di Zimbabwe. Sebelum kita menyambut ke laga final yang dimana laga validasi dua klub IPL yang lagi jadi pesakitan, yang bisa aja menguasai level Eropa. Apa ya kalau gue bilang? Ini IPL lagi melakukan super mega monster marketing. IPL lagi melakukan super mega monster marketing. Gila nggak lo? Ini klub papan bawah coy bisa di final. Dibikin nobar lagi, dirayain lagi satu dunia. Iya nggak? Dah, itu aja dari gua. Nanti kita ketemu lagi di review lawan Chelsea ya. Mungkin dalam waktu dekat. Gua Raymond dan ini Porosalang. Ciao.